Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Oke, dimanapun kalian berada pada saat ini, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini kita masih membahas mengenai lanjutan materi sebelumnya, yaitu persamaan eksponensial. Oke, masih bersama Bapak Rayu Adi Sianipar, kita akan membahas persamaan eksponensial part yang keempat ya. Nanti di part yang keempat ini ada dua bentuk. Oke, sebelum melakukan pembahasan eksponensial ini, jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya channel Raimet 13. Oke, langsung saja kita lihat bentuknya ya. Nah, ini dia persamaan eksponensial yang kita bahas kali ini ada dua bentuk. Bentuknya apa Pak? Oke, bentuknya yang pertama adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Ini bentuk yang pertama, tetapi ini dalam bentuk fungsi ya. Nah, bentuk yang kedua yaitu Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Oke? Gimana kedua bentuk ini? Gimana cara penyelesaiannya? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, kita lanjutkan dan dimulai dari bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Oke, definisinya adalah persamaan eksponensial Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx akan memiliki arti atau definisi jika dia memenuhi 4 syarat. Dia memenuhi 4 syarat. Oke, jadi kalau dia tidak memenuhi 4 syarat, maka ini bukan merupakan bentuk ini ya. Itu apanya definisinya. Syaratnya apa Pak? Oke, kita ambil satu persatu ya. Syarat yang pertama itu adalah Fx sama dengan Gx. Ini syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua adalah Hx harus sama dengan 1. Karena 1 pangkat Fx ini sama dengan 1 pangkat Gx. Itu dia. Syarat yang ketiga adalah Hx ini harus sama dengan min 1. Oke, asalkan ini harus dipenuhi ya. Min 1 pangkat Fx ini harus sama dengan min 1 pangkat Gx. Itu dia, harus sama ya. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah Hx harus sama dengan 0. Oke, asalkan si Fx lebih besar dari 0 dan Gx nya juga harus lebih besar dari 0. Jika salah satu tidak lebih besar dari 0, maka X-nya tidak memenuhi ya, tidak menjadi himpunan penyelesaian. Oke, untuk memantapkan kita mengenai bentuk ini, mari kita bahas contoh-contoh yang ada. Oke, kita lihat contoh-contoh yang ada, dimulai dari contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x dikurang 5 pangkat x kuadrat tambah 1 sama dengan 2x dikurang 5 pangkat x tambah 7. Oke, kita jawab dan kita tuliskan satu persatu ya fungsinya sesuai dengan sifat-sifat yang ada. Mari kita jawab. Oke, kita jawab di sini. Nah, kita tuliskan dulu fx mana, hx mana, gx mana ya. Ini tadi adalah sebagai Hx dan ini sebagai Fx ya, Fx, dan ini sebagai Gx. Jadi syarat yang pertama tadi itu apa? Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Syarat yang pertama ini adalah si Fx harus sama dengan Gx. Itu dia syarat yang pertama. Jadi langsung saja kita selesaikan yang ada ya. Oke, Fx-nya berapa? X kuadrat ditambah 1 harus sama dengan Gx-nya, yaitu X tambah 7. Oke, kita rapiin. Ini menjadi X kuadrat
dikurang X dikurang 6. Ini harus sama dengan 0. Langsung saja kita faktorkan. X dikurang 3, X ditambah 2 ya. Oke, sama dengan 0. Hasil kali min 6, hasil jumlah min 1. Maka didapatlah X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Min 2. Oke, jadi ada 2 di sini ya. Ada 2 nilai X yang memenuhi. Oke, syarat yang kedua adalah syarat yang kedua yaitu apa? HX ini harus sama dengan 1. Oke, HX sama dengan 1. Oke, HX-nya berapa? 2X dikurang 5 sama dengan 1, maka 2X sama dengan 6, maka dapatlah X sama dengan 3. Oke ya, dapat ya. 1 ini kita masukkan 3 ke fx ini dan ke gx, pasti dia 1 pangkat berapapun hasilnya 1 ya. Oke, itu syarat yang kedua. Kita ambil syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tadi itu apa? Oke, syarat yang ketiga adalah si HX harus sama dengan min 1 asalkan negatif 1 pangkat fx ini harus sama dengan negatif 1 pangkat gx nya. Oke, itu dia ya. Jadi kita buat di sini si HX nya berapa? Yaitu 2X dikurang 5 sama dengan min 1, maka 2X sama dengan 4, sehingga dapatlah X sama dengan 2. Oke, kita uji ya. Oke, maka yang pertama F2 ya. F2 berapakah nilai F2 ini? F2 nya berapa? Oke, kita masukkan ke fx nya. 2 pangkat 2 4, 4 tambah 1 5. Oke, 5. Dan G2 nya berapa? G2 sama dengan 2 tambah 7 9. Nah, kita uji apakah dia, ini pengujiannya, apakah min 1 pangkat 5 sama dengan min 1 pangkat 9. Min 1 pangkat ganjil hasilnya adalah nanti min 1 ya. Min 1 pangkat ganjil juga di sini min 1. Sehingga dia sama ini. Min 1 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 2 ini dia memenuhi. Jadi dia memenuhi ya. Oke, sudah ada 3 ya. Sudah ada 3. Nah, sifat yang keempat, syarat yang keempat adalah syarat yang keempat apa? Oke, kita tuliskan syarat yang keempat di sini. HX itu harus sama dengan 0 asalkan tadi apa? Kedua fungsi fx dan gx ini harus lebih besar dari 0. Jadi kalau salah satu nanti dia tidak lebih besar dari 0, maka si fungsinya itu tidak memenuhi ya. Oke, kita ambil HX-nya. HX-nya berapa? 2X dikurang 5, ini sama dengan 0. Maka dapatlah 2X sama dengan 5, sehingga X sama dengan 5/2. Oke, kita coba untuk si fx-nya ya. Fx kita masukkan kemari, maka F5/2. Nah, itu dia. Oke, sama dengan berapa nilainya? 5/2 pangkat 2, 25/4 ya. 25/4 tambah 1 berarti ini 29/4. Nah, 29/4 dia lebih besar dari 0. Oke, si fx-nya kita ambil, si gx-nya G5/2 kita masukkan, kita gantikan nilai X sama dengan 5/2. Jadi kemari 5/2 tambah 7. Oke, kita kali silangkan 2-nya. 2 kali 7 berapa? 14. 14 tambah 5 19. Ini 19/2. Apakah lebih besar dari 0? Tentu. Jadi dapat disimpulkan X sama dengan 5/2 ini memenuhi. Memenuhi. Jadi ada berapa ini himpunan penyelesaiannya? Kita tuliskan ya. Sehingga himpunan penyelesaian pada soal ini adalah, kita tuliskan dimulai dari yang paling kecil.
yaitu negatif 2. Oke, negatif 2, selanjutnya adalah 2. Oke, selanjutnya 5/2, 5/2, dan yang terakhir adalah yaitu 3 ya, 3. Nah, ini dia. Nah, jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi pada persoalan ini adalah negatif 2, 2, 5/2, dan 3. Oke, itu dia ya. Nah, inilah contoh soal nomor 1 dan pembahasannya. Oke, semoga anak-anak Bapak bisa mengikuti dan memahaminya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 supaya kalian lebih memahami dan lebih mengerti. Oke, kita lihat contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2 ini adalah, ini dia contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat dikurang 7x tambah 11 pangkat 2x tambah 5 sama dengan x kuadrat dikurang 7x tambah 11 pangkat 5x tambah 2. Oke, kita tuliskan mana sebagai fx, mana sebagai gx, mana sebagai hx. Oke, ini dia sebagai hx, ini juga sebagai hx, dan ini gx, dan ini sebagai fx. Oke, mari kita jawab sesuai dengan sifat-sifat yang ada ya. Oke, kita jawab. Nah, yang pertama sifatnya adalah fx sama dengan gx. Bapak anggap kalian sudah mengingatnya ya. Fx-nya berapa? 2x tambah 5. Maka kita tuliskan di sini. 2x tambah 5 sama dengan gx-nya, yaitu 5x tambah 2 ya. Oke, nah ini kita pindahkan 2x dikurang 5x min 3x. Nah, min 3x, 2 dikurang 5, 3 ya. Min 3. Maka dapatlah x sama dengan 1. Oke, dapat x sama dengan 1. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua itu, atau syarat yang kedua adalah hx sama dengan 1. Hx-nya berapa? X kuadrat dikurang 7x tambah 11. Ini harus sama dengan 1 ya. Maka ini kita rapiin menjadi x kuadrat dikurang 7x ditambah 10 sama dengan 0 ya. 11 dikurang 1. Kita faktorin aja. Maka didapatlah ini x dikurang 2 dikali x dikurang 5. Maka ini akan sama dengan 0. Maka didapatlah x sama dengan 2 atau x sama dengan 5. Jadi sudah ada 3 ya. Nah, nilai x yang memenuhi. Nah, yang ketiga adalah si hx sama dengan min 1. Maka x kuadrat dikurang 7x ditambah 11 sama dengan min 1. Ingat tadi ya, asalkan min 1 pangkat fx, dia harus sama dengan min 1 pangkat gx. Kita coba penyelesaian nilai x-nya berapa di sini. X kuadrat dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 0. Negatif pindah ke sebelah kiri menjadi positif. Oke, ini langsung saja kita faktorin. X dikurang 3 dikali x dikurang 4 sama dengan 0. Maka didapatlah x sama dengan 3 atau x sama dengan 4. Nah, ini kan ada 2 x-nya. X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Kita uji satu persatu dia gitu ya. Nah, kita uji untuk X sama dengan 3. Oke, berapakah fx-nya? Oke, kita mainkan. 2 dikali 3 6 tambah 5 11. Oke, gx3 nya berapa? Ini g3 lah ya. G3 ini G3. Oke, ini F3 ada G3 ya. G3 nya 5 dikali 3 5 dikali 3 berapa? 15 tambah 2 17. Nah, kita masukkan. Apakah min 1 pangkat 11 sama dengan min 1 pangkat 17? Oke, min 1 pangkat 11 min 1. Min 1 pangkat 17 min 1. Jadi dapat disimpulkan X sama dengan 3 ini memenuhi. Nah, itu dia ya. Memenuhi. Maka nanti
akan ada himpunan penyelesaiannya X sama dengan 3. Oke, kita uji kembali untuk X sama dengan 4 ya. X sama dengan 4, maka F4 berapakah nilai 4? 2 dikali 4 8, 8 tambah 5 13. Oke, G4 nya G4 5 dikali 4 20, ditambah 2 22. Oke, kita masukkan sesuai dengan ketentuannya, yaitu min 1 pangkat fx, berarti pangkat 13. Apakah sama dengan min 1 pangkat 22? Min 1 pangkat 13 min 1, min 1 pangkat 22 1. Ternyata ini tidak sama, sehingga X sama dengan 4 ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya. Jadi langsung aja kita coret. Nggak ada nih. Itu dia ya. Jadi nanti hanya yang dipakai adalah X sama dengan 3 untuk syarat yang ketiga. Oke, kita masukkan ke syarat yang keempat. Syarat yang keempat tadi apa? Yaitu HX harus sama dengan 0 ya. Sorry, ini kita hapuskan aja. Bapak anggap kalian sudah mengetahui syaratnya ya. Oke, kita tuliskan di sini HX sama dengan 0. HX-nya berapa? Yaitu X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 sama dengan 0. Asalkan si fx lebih besar dari 0 dan gx-nya juga lebih besar dari 0. Nah, di sini ini kan nggak bisa difaktori ya, gunakan rumus ABC. Itu kita tuliskan di sini rumus ABC. Apa rumus ABC? Rumus ABC adalah X1 X2 ini akan sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ingat gitu ya, ini rumus ABC. Bapak anggap kalian sudah mengingat rumus ini. Ini di SMP ya. Oke, kita mainkan satu persatu sesuai dengan rumus ABC-nya. Ini A-nya sama dengan 1 ya. A sama dengan 1, Bapak tuliskanlah di sini ya. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 7, dan C sama dengan 11. Jadi X1 X2 sama dengan negatif B. Berarti dikali negatif 7 berarti 7 ya. 7 plus minus akar dari 7 kuadrat 49 dikurang 4 dikali 1 4. 4 dikali 11 44 dibagi 2. Maka ini sama dengan 7 plus minus akar dari 49 dikurang 44 5 per 2. Jadi didapatlah X1 sama dengan 7 ditambah akar 5 per 2. Itu X1. X2 nya adalah 7 dikurang akar 5 per 2. Sekarang ini kita uji masing-masing ya. Oke, kita uji apakah fx lebih besar dan gx nya lebih besar daripada 0. Kita uji 7 ditambah 3 7 ditambah akar 5. Akar 5 ini 2, sekian ya. Kita ambil aja 2. 7 tambah 2 9. 9 dibagi 2 4,5. Kita ambil aja 4. Oke ya, kita ambil 4. Jadi kita masukkan F4 nya. Ini kita ambil di sini F4. Oke, ini F ya. F4 sama dengan berapa dia? Oke, kita kalikan. 2 dikali 4 8. 8 ditambah 5 13. Oke, sorry, ini 13 ya. 13. Apakah 13 lebih besar dari 0? Jelas. Ini lebih besar dari 0. Oke, kita ambil G4. G4. 5 dikali 4 20 tambah 2 22 lebih besar dari 0. Jadi ini si X1 ini memenuhi ya. Ini memenuhi. Itu dia. Jadi kita ambil ini. Yang kedua, 7 dikurang akar 5. Akar 5 tadi kita ambil 2,5 atau 2 aja. 7 dikurang 2 5. 5 dibagi 2 2,5. Kita ambil 2. Kita ambil 2 ya. Oke, kita masukkan ke F2. F2. Kita masukkan 2 dikali 2 4 ya. Masukkan ke fx-nya ini ya. 2 dikali 2 4 tambah 5 9.
maka F2 sama dengan 9 sehingga dia lebih besar dari 0. Kita ambil G2. Nah, G2 5 dikali 2. Oke, 5 dikali 2 10. 10 tambah 2 12. Oke, ini 12. Apakah 12 lebih besar dari 0? Jelas lebih besar dari 0. Nah, jadi X2 ini pada syarat yang keempat ini memenuhi. Nah, kita tuliskan di sini HP. Jadi HP yang memenuhi pada persamaan soal ini adalah, kita tuliskan dimulai dari yang terkecil, yaitu berapa? 1. Oke, selanjutnya adalah 2. Oke, 2. Selanjutnya adalah ini ya, 7 dikurang akar 5 per 2. Selanjutnya 3. Selanjutnya 7 ditambah akar 5 per 2. Itu dia ya. Dan yang terakhir adalah 5. Nah, inilah himpunan penyelesaian pada soal ini ya, contoh soal nomor 2. Oke, semoga dimengerti dan dipahami. Oke, kita lanjutkan ke topik yang selanjutnya, yaitu bentuk yang kedua tadi pada video ini. Apa bentuknya? Bentuknya adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Oke, apa definisinya? Persamaan eksponensial fx pangkat hx akan sama dengan gx pangkat hx mempunyai arti jika dan hanya jika memenuhi dua syarat. Nah, akan memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama ini adalah fx sama dengan gx. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah hx ini harus sama dengan 0 asalkan fx tidak sama dengan 0 dan gx nya juga tidak sama dengan 0. Oke, bisa negatif bisa positif. Oke, bagaimana bentuknya ini? Supaya kita memahaminya, kita lihat dan kita kerjakan soal atau contoh soal yang ada ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Di contoh soal ini Bapak buat ada dua pada topik yang kedua ini ya. Nah, perhatikan baik-baik kalian semua. Contoh soal yang pertama adalah himpunan penyelesaian dari persamaan. Ini dia. Oke, langsung saja kita jawab ya. Kalian lihat contoh soalnya ya. Oke, kita tuliskan di sini. Oke, jawab. Nah, jawab. Kita tuliskan satu persatu ya. Nah, ini sebagai langsung aja Bapak tuliskan di sini. Ini sebagai fx dan ini sebagai gx. Ini dan ini sebagai hx ya, sama ya. Oke. Jadi, syarat yang pertama tadi itu apa? Fx harus sama dengan gx. Itu dia ya. Nah, fx-nya mana? X kuadrat dikurang 5x ditambah 9 ini harus sama dengan 2x tambah 3. Oke, tinggal kita rapiin aja. X kuadrat dikurang 7x ditambah 6 ini sama dengan 0 ya. Langsung kita faktorin. Hasil kali 6 hasil jumlah min 7. Maka ini x dikurang 1 dikali x dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga dapatlah x sama dengan 1 atau x sama dengan 6. Jadi ada 2 ya. Oke, ini dia. Oke. Syarat yang kedua adalah, kita tuliskan di sini. Syarat yang kedua itu adalah hx ini harus sama dengan 0 dengan fx lebih besar dari 0 dan gx-nya juga lebih besar dari 0. Kita buat di sini hx-nya yaitu x kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Langsung saja kita faktorin ya. Hasil kali 3 sejumlah min 4. Maka ini x dikurang 1
dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Maka dapatlah X sama dengan 1 atau X sama dengan positif 3. Oke, kita uji satu persatu ya. Yang pertama itu X sama dengan 1. Apakah Fx dan Gx lebih besar dari 0? Maka di sini F1 ya. Oke, F1. Kita masukkan 1 kuadrat 1. 1 dikurang 5 dikali 1 5. Min 5 ya. Jadi 1 dikurang 5 negatif 4. Negatif 4 tambah 9 positif 5. Oke, positif 5. Oke, sorry, maafkan Bapak. Ini bukan lebih besar dari 0 ya. Oke, sorry. Ini adalah harus lebih besar dari ini tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Oke. Nah, kita ambil di sini. Apakah 5 tidak sama dengan 0? Jelas ya, ini 5 tidak sama dengan 0. Ini maka Fx tidak sama dengan 0 atau F5-nya ya. Oke, kita ambil yang kedua yaitu G1. G1-nya berapa? G1 1 kali 2. 2 tambah 3 5. 5 juga ya. Maka di sini Gx atau G1-nya tidak sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 1 ini memenuhi. Nah, kita tuliskan di sini ya. Oke, itulah dia ya. Nah, kita ambil yang kedua yaitu X sama dengan 3. Nah, kita uji satu persatu. Maka F3 ya, F3 kita masukkan ke Fx-nya nih. 3 kuadrat 9. 9 tambah 9 18. Min 5 dikali 3 min 15. 18 dikurang 15 positif 3. Maka di sini kita tulis 3. Nah, jelas dia F3 atau Fx-nya lebih besar daripada 0 ya, maka dia tidak sama dengan 0 di sini. Nah, tidak sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua G3-nya. G3 ya. Kita ambil 2 dikali 3 6. 6 tambah 3 9. Jelas ini ya. G3 atau Gx-nya dia tidak sama dengan 0. Sehingga untuk X sama dengan 3 ini juga memenuhi. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kita tuliskan dimulai dari yang terkecil ya, yaitu 1. Oke, 1,3 ya, 3,6. Nah, inilah himpunan penyelesaian pada contoh soal nomor 1 ya. Oke, semoga anak-anak Bapak bisa mengikuti dan memahaminya. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 biar kalian lebih mantap pada bentuk yang kedua ini. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini dikatakan bahwa tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan. Ini dia bentuknya, bisa kalian lihat pada layar ya. Langsung saja kita jawab ya. Kita jawab di sini. Kita jawab. Oke, kalian tuliskan kembali. Ini dia sebagai Fx, ini dia sebagai Gx, ini dan ini sebagai Hx. Oke, syarat yang pertama apa tadi? Fx harus sama dengan si Gx. Fx-nya apa? X kuadrat ditambah 2x dikurang 3, ini harus sama dengan X kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Nah, ini kita coret si X kuadrat ini ya. Tinggallah 2x dikurang 3. Langsung saja 2x dikurang 3x adalah min x. Ini sama dengan min 10 ditambah 3 min 7. Maka dapatlah x sama dengan 7. Gampang ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu Hx harus sama dengan 0 asalkan si Fx tidak sama dengan 0 dan Gx-nya juga tidak sama dengan 0. Hx-nya berapa tadi? Hx-nya adalah X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan. Maka dapatlah X ditambah 2 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga dari sini dapatlah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan positif 2.
Nah, kita uji satu persatu ya. Yang pertama adalah X sama dengan negatif 2. Kita ambil fx-nya. Jadi di sini f min 2. F min 2. Oke, berapakah nilai f min 2? Kita masukkan kemari. Min 2 kuadrat 4 ya, 4. Min 2 dikali 2, min 4. Min 4 ditambah 4, 0 ya, atau 4 dikurang 4, 0. 0 dikurang 3, negatif 3. Nah, di sini negatif 3. Oke, ternyata fx ini tidak sama dengan 0. Oke, ya. Atau f min 2 ini kita ambil dia g min 2-nya. Nah, g min 2 berapa nilainya? Min 2. Oke, min 2 kuadrat 4. 4 ditambah 3 dikali min 2, min 6. 4 dikurang 6 adalah 4 dikurang 6 berapa? Min 2. Min 2 dikurang 10, min 12. Nah, itu ya, min 12. Ternyata juga gx-nya ini atau g min 2 ini tidak sama dengan 0. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa x sama dengan min 2 ini memenuhi. Nah, memenuhi ya, x sama dengan min 2 ini memenuhi. Selanjutnya yang kedua adalah untuk x sama dengan 2, kita uji satu persatu. Maka f2, berapakah nilai f2? 2 kuadrat 4. 4 tambah 2 kali 2 4. 4 tambah 4 8. 8 dikurang 3 5. Ini 5 ya. Maka didapatlah kesimpulan bahwa fx atau f min 2 ini tidak sama dengan 0. Kita ambil g2-nya. G2-nya 2 pangkat 2 4. Tambah 3 kali 2 6. 6 ditambah 4 10. 10 dikurang 10 0. Ternyata si gx-nya ini sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa x sama dengan 2 ini dia tidak memenuhi. Langsung saja kita coret ini, tidak memenuhi. Oke, jadi dapat diambil suatu kesimpulan, himpunan penyelesaian pada persoalan contoh soal nomor 2 ini adalah yang pertama tadi min 2. Oke, selanjutnya tidak ada, langsung sama dengan 7 ini ya, min 2 dan 7. Jadi inilah himpunan penyelesaian pada contoh soal nomor 2. Oke, pada anak-anak Bapak semuanya bisa kalian ikuti ya. Bapak harap kalian bisa mengikuti dan kalian pahami contoh-contoh soal yang ada ya, dengan dua bentuk yang ada pada video ini yang kita bahas kali ini. Jadi untuk memantapkan kalian mengenai persamaan eksponensial yang berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx dan fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, Bapak berikan di sini tugas dan latihannya ya. Apa tugas dan latihannya dan sebanyak berapa Pak? Tugas dan latihannya sebanyak 4 soal saja. Oke, yang pertama adalah ini dia. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. X kuadrat dikurang 11x tambah 29 pangkat 3x dikurang 2 sama dengan x kuadrat dikurang 11x tambah 29 pangkat 2x tambah 3. Oke, ini persamaan yang pertama, ini bentuk yang pertama. Dan yang kedua adalah sama juga ya, sama ya, nomor 1 dan nomor 2 caranya sama. Nomor 3 bentuk yang kedua dan soal nomor 4 bentuk kedua juga. Oke? Nah, inilah tugas dan latihan kalian. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Semoga semuanya benar. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bapak harap kalian bisa memahami pada topik yang 2 ini ya. Oke. Nah, setelah ini jangan lupa ya di like, di share, and di subscribe channel Raimet 13. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Bye bye.